warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa TV, kembali lagi di podcast Mansa TV bersama kami. Saya Aisyah Nabila Putela juga dan saya Nabila Ismail. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pastinya dan tak asing bagi kita. Mungkin langsung saja ya Nabila, kita sapa narasumber kita di hari ini. Halo Bu, halo Kak. Gimana nih kabarnya Ibu sama Kakak? Alhamdulillah. Jadi Sobat Mansa TV, hari ini kita kedatangan Ibu Andi dan Kak Najib yang memiliki peran penting di PT Wira Ashifa Mansa Departemen. Nah, dengar-dengar nih Ibu Andi ini berperan menjabat sebagai pembina Palmera Remaja di Man 1 Kota Gorontalo dan Kak Najib sebagai ketua PMR Wira Ashifa di Man 1 Kota Gorontalo ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih di podcast bincang-bincang kali ini, Ibu sama Kakak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Mansa TV di sana yang mungkin belum kenal nih Ibu sama Kakak. Oke, saya pembina PMR Man 1 Kota Gorontalo. Nama saya Sri Andriani Tobuto. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Najib. Saya Ketua PMR Wira Ashifa Man 1 Kota Gorontalo. Nah, Kak sama Ibu, ngomong-ngomong tentang Palmera Indonesia nih, kira-kira sejarah terbentuknya Wira Ashifa, Palmera Remaja Wira Ashifa di Man 1 Kota Gorontalo ini kira-kira gimana sih Bu? Siapa nih yang mau cerita tentang sejarah dari Palmera Remaja Man 1 Kota Gorontalo? Oke, baik. Pada dasarnya di setiap madrasah itu punya UKS kan? Jadi UKS itu tidak terlepas dari organisasi PMR. Karena yang turun langsung itu adalah organisasi PMR. Maka pada tahun 2003 ada pelatihan pembina itu selama 2 minggu. Setelah pelatihan selesai, maka Ibu Maria Yuningsi Ahmad membentuk organisasi PMR di Man 1 Kota Gorontalo. Jadi yang membentuk ini Ibu Maria ya? Iya, Ibu Maria. Pertama kali menjadi pembinanya Ibu Maria. Nah, siapa gak sih kebanyakan dari kita tuh tahunya cuma PMR dan PMI, tapi nggak tahu lebih jelasnya apa sebenarnya itu PMR. Ternyata punya bedanya juga ya PMI dengan PMI. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Najib sebenarnya apa itu PMR dan PMI? Ya, jadi sebenarnya PMI dan PMR itu tidak ada bedanya. Cuma PMR itu dibuat khusus untuk anak SD, SMP, sama SMA. Jadi siswa-siswa gitu ya? Ya, sesuai dan beda-beda dari tingkatan dan materi. Nah, aku juga baru tahu nih ternyata PMI dengan PMR itu ternyata sama ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang hari ulang tahun Palmera Indonesia ini yang ke-78 nih Kak, aku dengar ada salah satu moto yang berbunyi teruslah berkiprah dan membantu sesama. Kira-kira arti dari moto tersebut apa sih Kak? Dan kira-kira penerapan yang bisa kita terapkan dari moto tersebut itu apa sih Kak? Ya, berkiprah dengan membantu sesama ya. Jadi sebenarnya itu slogan yang kita ambil dari tugas PMR sendiri. Karena yang kalian tahu sendiri, PMR di Man 1 Kota Gorontalo itu sangat berperan penting untuk membantu kalau misalnya ada orang sakit, ada yang terluka. Jadi orang-orang itu bisa dibilang gercep lah membantu pasien. Jadi mau apapun, orang kayak tidak berbeda-beda kayak misalnya ada yang cuma tergores saja, terus semua langsung lari karena orang tidak mau pandang enteng ini luka ini parah atau biasa aja. Cuma orang tetap harus menjalankan tugas itu sebagai anggota PMR. Jadi orang tidak membeda-bedakan. Jadi takutnya kalau misalnya orang kayak santai-santai, takutnya DP luka ini mau makin parah. Jadi begitulah. Dari moto tersebut ternyata memiliki arti dan sangat bermakna dalam kehidupan. Pastinya penting juga moto tersebut memiliki arti yang bermakna bagi kita Sobat Mansa TV juga. Aku tuh penasaran nih. Mungkin Ibu Andi bisa jelasin gimana sistem kerja PMR di Man 1 Kota Gorontalo? Sistem kerja PMR. Karena kalau PMR itu kan dia adalah pertemuan pertama ya untuk diri kita dan
untuk teman-teman kita. Jadi peran di madrasah di satu kota ini sangat penting tentunya karena mereka menolong orang yang sakit, orang yang luka misalnya, patah tulang. Jadi mereka orang yang garda terdepan di satu ketika ada kecelakaan atau ada yang sakit. Jadi gitu ya. Jadi PMR ini juga menolong bukan hanya sama siswa juga, tapi ada guru-guru juga yang mereka bisa tangani. Pernah nggak menangani guru gitu? Pernah. Kan bahkan sering kalau misalnya. Jadi beberapa guru mungkin ada yang DP siswa yang bikin saya kapalan. Jadi biasanya ada guru-guru yang langganan UKS. Jadi semua izin kayak. Oh jadi gitu Ya, ya Bu. jadi dia mau istirahat karena sakit kepala. Kebanyakan guru-guru sakit kepala karena Yang mungkin ada obatnya ya, betul. Nah, kira-kira dari banyaknya tugas-tugas, kira-kira berapa orang dalam sehari itu yang bisa PMR tangani biasanya kalau di sekolah? Oh iya. Jadi tergantung. Kalau misalnya biasanya cuaca juga mempengaruhi. Apalagi kalau cuaca Iya, hujan. bisa ada yang pilek, ada yang. Apalagi kalau misalnya ada yang panas. Kalau misalnya cuacanya panas sekali. Jadi biasanya atau mungkin habis kegiatan. Habis upacara kan? Iya, apalagi upacara. Biasanya banyak gitu. Banyak yang pingsan, banyak yang gitu. Kira-kira Bu, Kak, pernah nggak sih ada pasien yang nggak bisa ditangani langsung oleh organisasi PMR dari Mansatu? Ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang bagus. Jadi tindakan kami sebagai PMR, kalau misalnya ada yang sudah tidak bisa kita tangani, karena sebelumnya PMR sendiri itu hanya menolong orang itu cuma pertolongan pertama, jadi hanya dasar saja. Ya, jadi cuma DP dasar. Dan selebihnya kalau misalnya tong anggap itu sudah tidak bisa ditangani, jadi tong sudah bisa bawa itu ke tenaga medis yang lebih ahli lagi, seperti ke rumah sakit atau ke puskes. Dan paling sering kita sebenarnya ke arah puskes karena lebih dekat dan lebih cepat lah. Nah Kak, ini mau nanya berapa sih kapasitas ruangan kamar di UKS itu? Kan biasa pernah gak sih karena kebanyakan menangani pasien itu full gitu. Penuh. Jadi orang lomba tangani pasien sebenarnya orang lomba pilih-pilih pasien. Jadi kayak misalnya, nah kalau misalnya dia masih bisa ditangani di tempat, orang tangani di tempat. Kalau misalnya dia sudah parah, baru orang bawa di UKS. Dan beberapa ada kasus yang misalnya kayak ada event yang membuat UKS itu penuh. Jadi sebagian orang tangani di kelas-kelas. Jadi kayak orang buat kelas itu senyaman mungkin. Karena keadaan darurat, jadi orang langsung minta maaf memang sama pasien kayak mohon maaf, orang PUKS itu sudah penuh. Jadi orang mau tangani di tempat yang lain, tapi dalam gimana ya? Dibuat nyaman. Iya, dibuat senyaman mungkin. Nah, ada nih pertanyaan lucu. Kira-kira waktu Kak Najib atau Ibu menangani pasien yang sedang sakit, kira-kira ada nggak sih orang yang ketahuan pura-pura sakit nih, cuma ingin istirahat santai-santai aja di UKS? Kebanyakan tuh pacar karena saking panasnya. Ya, jadi kalau misalnya orang dapat kasus yang seperti itu, sebenarnya orang tidak mempermasalahkan. Yang penting orang sudah melaksanakan tugas. Mau dia ditangani Iya. Najib ya. mau dia pura-pura, Iya. mau dia sakit beneran, asik. Jadi orang tetap menjalankan orang tugas sebagai anggota PMR. Itu DP urusan dengan Tuhan kalau misalnya dia pura-pura. Ya, betul. Nah, dan ada fakta menarik. Apa tuh Kak? Nah, Penasaran juga nih. misalnya dia ini pingsan. Iya. Dia pingsan dan orang mau lihat dia pingsan betul dengan dia tidak pingsan itu dari berat dan ringan. Jadi kalau misalnya DP postur itu agak lumayan besar, tapi pas dia diangkat di tangga itu dia ringan, tapi dia betul pingsan. Tapi kalau misalnya ada yang kalau misalnya badan itu kecil, kalau mau angkat di tangga itu udah terasa berat, nah itu dia pura-pura. Jadi gitu. Iya.
Baru tahu loh. Aku juga baru tahu kalau Itu sebenarnya rahasia dari orang-orang ini, orang-orang relawan. Jadi untuk anak-anak yang polos lagi Iya, sana, hati-hati. kalau di wajar hati-hati. Hati-hati. Anak-anak PMR itu bisa tahu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Dari banyaknya organisasi-organisasi PMR di sekolah-sekolah lain, apakah PMR Man 1 Kota Gorontalo ini pernah berkolaborasi nih dengan PMR di sekolah-sekolah lain? Siapa nih yang mau jelasin? Kalau misalnya berkolaborasi itu memang beberapa kegiatan banyak berkolaborasi ya. Baru-baru juga kan Kak Najib ikut ini Jumbara Nasional itu juga kan pasti pertama itu kan lagi mau di apa itu Kak Najib? Ya mau disatukan lagi Disatukan lagi ya dari PMR dari sekolah-sekolah lain. Ya, karena dikenalkan dengan siswa-siswa lain supaya pas sampai di Jumbara, orang ini kayak so kompak dan konflik keluarga itu sudah terbangun. Wah, keren banget ya Kak Nabila Syifa. Jadi tunggu sedikit tambahan. Iya. Jadi misalnya dari selain Jumbara, orang juga pernah berkolaborasi dengan SMA 3, Semandu, Semandu. iya SMA 2, dan yang terakhir kemarin di Man 1 Bolemo. Itu yang paling lumayan paling jauh dan PMR Syifa itu datang ke sana. Itu yang paling jauh. Nah, omong-omong tentang Jumbara yang benar ya Kak, yang Kakak ikutin sebelumnya ini, gimana sih Kak rangkaian acara dari kegiatan tersebut dan mungkin apa aja persiapan Kakak saat mengikuti kegiatan Jumbara Nasional tersebut? Ya, mungkin persiapan Jumbara ya tadi. Sebenarnya orang ada latihan khusus yang tentang Jumbara dan orang itu dibagi-bagi tugas dengan materi. Karena Najib kebetulan di bidang bisa dibilang lomba yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kan Najib lebih fokus ke sejarah. Dan untuk DP gimana ya, rangkaian acara khususnya sebenarnya seperti kegiatan-kegiatan pada umumnya. Ya ada pensi, ada lain-lain. Cuma kan Najib lebih fokus ke sejarah. Bisa diceritain nggak kepada sahabat Mansa TV tentang sejarah Jumbara yang Kak Najib ikutin ini? Ya, jadi ada fakta menarik lagi. Apa tuh Kak? Penasaran. Jadi Kak Najib itu sebenarnya ada ikut 5 kegiatan. Dan yang Kak Najib ikut betul-betul, yang Kak Najib belajar akan baik-baik, itu ada 4. Nah, ada 4. Jadi pertama ada Youth and Collaboration, itu orang kegiatan yang kayak pentas ini, itu persembahan dari Gorontalo. Karena di situ sebagai ustad. Masya Allah sekali ya. Memang keren kan, itu sebagai ustad. Dan yang kedua ada apa sih yang kayak pawai ini? Pameran. Bukan. Festival. Festival Karnaval. Karnaval. Karnaval ini yang mau di jalan Pawai. Macam pawai begitu. Pawai. Dan ketiga ini ada yang sejarah tadi, yang karena memang di bidang sejarah yang terpilih, ya di bidang sejarah. Dan yang satunya kan lupa. Dan yang terakhir itu ada lomba olahraga persahabatan yang memang terpilih pada saat itu. Dan dari 4 lomba ini, karena kan memang belajar baik-baik, dan karena diikuti baik-baik. Dan di olahraga persahabatan ini karena kayak cuma di asal tunjuk, kayak kau langsung ikut ya. Waduh, pasti kaget banget ya. Jadi tempat ini karena Najib mungkin belum dapat rezeki. Jadi tempat ini ya bisa dibilang tidak dapat juara. Tapi yang olahraga persahabatan ini karena Najib dapat juara 1 dan sebagai penyumbang medali emas. Padahal kayak di situ cuma asal tunjuk. Nah, jadi kan Najib pas ikut yang olahraga persahabatan itu, jadi dia olahraga persahabatan itu tarik karung, tapi DP karung itu tak ikat 3, jadi 3 karung tapi dijahit. Jadi SD, SMP, SMA. Oh ada Iya, SD, SMP, SMA gitu ya Kak? Iya, kan Najib yang SMA. Jadi terang yang SD ini terang di tengah.
Jadi PP SMP, SD, SMA itu harus lompat sama-sama sampai ke garis finish. Gitu. Jadi alhamdulillahnya dari 34 provinsi orang yang dapat juara satu. Padahal kemarin itu kayak macam cuma yang penting ikut saja. Ya, padahal yang 4 ini memang belajar yang baik-baik tapi belum dapat rezeki. Cuma yang satu ini ya alhamdulillah. Dia bisa menyumbangkan medali emas. Kak, kira-kira dengan kakak mengikuti ini pasti bertemu dengan teman-teman lain ya? Ya. Gimana tuh bisa berbaur gak? Bisa mengkondisikan dengan teman-teman akrab tidak? Ya alhamdulillahnya orang di kontingen Gorontalo bisa dibilang memang kayaknya satu frekuensi sama. Jadi kayak jadi kayak terong bicara apa ya asik. Iya nyambung. Dari kegiatan Jumbara yang Kak Najib ikuti ini, kira-kira apa aja sih Kak manfaat yang dapat Kakak rasakan dan mungkin bisa Kakak salurkan kepada orang lain Kak? Pertama, karena itu bisa dikenal teman-teman man, mulai dari angkatan kalian, angkatan mungkin angkatan kelas 11 dan mungkin angkatan kami. Jadi karena itu bisa dibilang Dex itu bisa populer Pak, dikenal dengan banyak. Ya, banyak sebenarnya karena dapat sih, mulai dari gimana ya? Ya karena aja banyak dapat sertifikat dari sekolah maupun dari luar sekolah. Pernah diajak sampai ke kantor ini, pokoknya banyak. Ternyata banyak banget ya manfaat yang Kakak rasakan dan bisa Kakak salurkan juga kepada orang-orang lain Kak. Nah, untuk Ibu Ani sendiri kan baru terlatih nih jadi pembina PMR Ashifa. Gimana rasanya Bu dan kaget gak saat dibilang bakal jadi pembina? Rasanya Ibu gimana nih? Kalau dibilang kaget sih enggak, karena memang pada dasarnya kami ketika dibebankan apa saja dari madrasah kami siap. Jadi saya sebagai pembina tinggal mengkondisikan dengan mereka anak-anak. Sebagai pembina PMR Wira Ashifa ini Bu, kira-kira apa yang bakal Ibu lakukan setelah menjabat sebagai pembina PMR Mansat Kota Gorontalo ini? Kalau untuk programnya ke depan, tentunya saya harus berkoordinasi lagi dengan anak-anak apa saja program yang akan kita lakukan, karena di sini bukan hanya saya yang berdiri, tapi saya ada di sini karena mereka. Jadi saya harus diskusi dulu dengan mereka program apa saja yang intinya kalau dari organisasi PMR itu adalah menolong semua orang, ya, menolong semua orang dan menebarkan kebaikan. Jadi harus didiskusi dulu kan ya? Iya, disyawarahkan dulu. Yang jelas tugas utamanya adalah kita menolong sesama. Iya. Kalau peran penting Palmera Wira Ashifa di mata Ibu sendiri itu seperti apa sih? Kalau peran pentingnya saya melihat yaitu pertolongannya itu, ya. Ketika ada teman-teman mereka yang baru pingsan saja, mereka gercep lari bawa kami. Ya. Jadi kalau bicara soal itu, yang terkesan bagi saya hanya melihat bagaimana mereka berusaha dan energi lari, tapi di bidang lari. Mereka lari ketika ada teman mereka yang jatuh atau terluka atau pingsan. Nah Kak, sebagai ketua nih, apa hambatan terbesar yang mungkin Kak rasakan selama 1 tahun ini? Oke, baik, hambatan terbesar. Sejauh ini sebenarnya aman-aman saja. Cuma serius, kalau hambatan terbesar itu hampir tidak ada. Karena orang mungkin relawan 19 itu sangat kompak dan sangat sabar menghadapi yang orang adik-adik. Jadi kayak orang enjoy dengan orang kerja. Karena memang orang saya cinta itu dengan PMR. Jadi mau dibilang terbebani tidak sama sekali. Karena ada teman-teman juga mau beban. Jadi karena kerja di PMR kan bukan cuma sendiri. Jadi ada teman-teman lain. Gitu. Boleh kasih tips nih Kak untuk menjadi pemimpin organisasi, siapa tahu Sobat Mansat mau jadi pemimpin di organisasi lain. Yang pertama sebenarnya pede. Yang kedua
misalnya dijelaskan itu sebenarnya susah-susah gampang. Cuma Kak Najib kasih tips kalau Kak Najib bagaimana ya Kak Najib cara memimpin itu. Jadi kayak orang kalau misalnya ada kesalahan, orang lakukan evaluasi. Tapi belajar dari kesalahan itu. Tapi mau evaluasi orang itu bukan yang cuma mau marah-marah, tidak, bukan itu. Orang usahakan ini DP kesalahan baru orang bakal kasih solusi. Nah kalau misalnya dia sudah dapat DP inti dengan dia sadar dengan kesalahan itu, nah baru orang apresiasi. Gitu. Nah Kak, baru-baru ini juga saya dengar nih Kak, baru-baru ini terjadi pengukuhan ya Kak, pengukuhan untuk calon PNR baru nih Kak. Kira-kira gimana sih Kak rangkaian dari pengukuhan tersebut? Ya, jadi untuk rangkaiannya ini sebenarnya bersifat pribadi, cuma apalagi kalian masih kelas 10 kan. Jadi untuk itu kalau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut masih PNR. Silakan gabung Silakan dengan masuk di PNR. Iya. Nanti mau aku dapat dengan dari PKK, ada Kak Ali juga, ada Kak Imam, Kak Atta. Pokoknya nanti yang penasaran silakan gabung bersama kami di PNR. betul. Untuk Ibu Anggi sebagai pembina, bagaimana cara mendekatkan diri dengan anggota PMR gitu? Kalau cara ibu baru menjabat nih, menjabat dari anggota-anggota PMR yang lain, kira-kira gimana sih cara mendekatkan diri, mengakrabkan diri nih kepada anggota-anggota PMR? Kalau cara mendekatkan diri dengan anak-anak organisasi itu sebenarnya sudah dekat. Kalau saya sendiri pribadi, karena yang masuk ini yang baru-baru, yang relawan 2020 ya kan, karena memang mereka sudah saya ajar, jadi kita juga bersahabat baik ya, kita saling curhat. Jadi ketika mereka masuk sudah akrab saja, sudah dekat saja. Cuman nantinya dan kedepannya ketika saya bersahabat bukan berarti kita bisa bermain atau apa, yang jelas ada saatnya ibu harus tegas. Ketika ada apa, ibu tetap harus tegas. Jadi bedain gitu gimana yang Iya. harus bercanda, gimana harus tegas. Kalau ditanyai soal kedekatan, kita memang dari kelas 10 sudah terbangun pendekatan. Jadi Nabila, kamu tau nggak, Ibu Anggi ini asik banget loh. Iya. Pada saat mengajar di kelas-kelas itu memang asik-asik sekali. Tapi tetap harus tegas dong kalau mengajar gitu biasa. Tapi rasanya kita udah berada di penghujung acara podcast kali ini, beneran sayang banget. Tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada narasumber kita memberikan closing statement buat Sobat Mansa TV. Jadi dari Bato. Karena aja dulu. Jadi terima kasih untuk Mansa Studio yang sudah mengundang saya, dan menurut saya merasa sangat terhormat sekali karena bisa duduk di kursi ini, dan nantinya akan ditayangkan ya. Iya guys. Saya sangat bangga kepada diri saya. Nah, kalau dari Ibu Anggi mungkin closing statement buat anak-anak yang pengen join PMR nih Bu. Kalau untuk saya ya, silakan gabung bersama kami di PMR. Kita akan membantu dan memberikan pertolongan kepada teman-teman kita. Kita akan menebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, silakan gabung bersama kita di organisasi PMR. Pastinya kalian akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan lebih bagus tentunya. Dan silakan bergabung bersama relawan PMR. Angkatan 21. Berterima kasih banget kepada Kak Najib sama Bu Anggi juga karena udah mau nih bincang-bincang bareng kita di podcast Mansa TV kali ini. Nah juga buat teman-teman Mansa TV yang menjoin PMR, semangat terus ya. Nah terus juga nih kita harus pamit undur diri. Saya Nabila Ismail. Dan saya Aisyah Nabila Putri Olajuba. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.